Siapa sih yang gak kenal dengan Rauwelt Begriff yang merupakan kepanjangan dari RWB atau biasa di Indonesia kita sebut dengan RWB. Ya, ini bisa dibilang adalah sebuah tuner dari Jepang yang merupakan 3 besar dalam ranah wide body kit. Setidaknya seperti yang kita kenal di dalam negeri setelah Liberty Walk dan juga Rocket Bunny. Nah, dalam video ini mari kita bahas cerita-cerita menarik soal RWB dan juga bagaimana kiprahnya hingga sampai ke tanah air. Tapi sebelum itu, silakan like video ini, bagikan ke teman-teman kalian, tinggalkan komentar dan juga jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan juga logo lonceng untuk menikmati video kita ke depan lainnya. Mari kita mulai. Kalau melihat penamaan Rauwelt Begriff sebenarnya terdiri dari 3 kata, yaitu Rauf, Welt, dan juga Begriff, yang diambil dari bahasa Jerman. Kata Rauf sendiri sebenarnya diartikan sebagai kasar, sementara kata Welt diterjemahkan sebagai dunia, dan Begriff adalah konsep. Jadi ketika ketiga kata tersebut digabungkan, maka menggambarkan sebuah konsep yang selama ini menjadi passion RWB untuk memodifikasi sebuah Porsche, yaitu sangar, agresif, serta menonjolkan aura performance. Harus diakui, RWB sendiri atau RWB memang sangat identik dengan foundernya, yaitu Akira Nakai. Pria eksentrik ini bisa dibilang sebagai senimannya dunia otomotif. Tapi siapa sangka, kalau Akira Nakai adalah yang memulai tren modifikasi penampilan pada mobil drifting seperti yang kita kenal hingga saat ini. Misalnya memakai velg deep disk yang ngejreng atau menambahkan fender untuk membuat tampilan mobil lebih lebar. Tren ini ia ciptakan di era tahun 80-an ketika ia masih bersama komunitas Toyota E86 Specialized Drifting bernama Rough World, yang juga akhirnya menjadi inspirasi penamaan Wide Body Kit RWB atau RWB. Biar tampilannya beda dengan Toyota 86 lainnya, Nakai-san membuat sebuah konsep fender flash dan juga bumper yang cukup agresif untuk diterapkan kepada mobil compact tersebut, sehingga ia bisa lebih cepat dikenali dibanding teman-teman dalam komunitasnya. Nah, sebenarnya prinsip style yang sama pula yang kemudian ia coba sempurnakan ke sebuah Porsche. Faktanya, Nakai-san memang penggemar berat Porsche klasik, di mana ia menilai desainnya kompak dan juga terlihat abadi. Karena itu, ia kemudian membeli sebuah Porsche 930 buatan tahun 1985, yang merupakan Porsche pertamanya yang ia beli saat berusia 28 tahun. Bermodal mobil tersebut, ia kemudian mengembangkan konsep wide body kit yang harus keren ketika dipasang ke sebuah Porsche klasik dengan desain yang tak biasa. Patokan lainnya, body kit tersebut juga harus bisa membuat mobil berjalan dengan normal dan bahkan bisa dipakai balapan. Jadi bukan cuma enak dipandang, tapi juga berfungsi dengan maksimal. Porsche 930-nya Akira Nakai bisa dibilang sebagai mobil RWB pertama di dunia. Dengan banyaknya trial dan error yang ia lakukan, makanya nggak heran dibutuhkan waktu sekitar 12 tahun untuk membangun mobil ini. Modifikasinya yang dijalani adalah menambahkan fender besar, wing raksasa, velg super lebar, serta diberi warna matte black. Langkah modifikasi ini tentunya dengan merobek struktur bodi asli bawaan mobil yang pada awalnya sempat dikecam para penggemar Porsche klasik. Dan Nakai-san pun memberikan nama Stella Artois untuk memberi identitas RWB pertama di dunia ini. Oh ya, Stella Artois merupakan nama bir tertua dan ternama di Belgia yang merupakan favoritnya Nakai-san. Nama ini dipilih lantaran bir Stella Artois dan juga Porsche merupakan dua hal yang menjadi favoritnya Nakai-san. Nah, setelah menyelesaikan Stella Artois 930-nya,
Nakai kemudian memutuskan untuk mendirikan sebuah bengkel dengan nama Rauhfeld Begriff atau RWB, seperti yang kita kenal sampai saat ini. Bengkel ini dibangun di sudut prefektur Chiba di Tokyo dan ia selalu mengerjakan proses modifikasinya seorang diri dan itu berlangsung hingga saat ini. Meski tidak ada data yang valid, tapi sekurangnya sudah ada sekitar hampir 300 Porsche klasik yang ia modifikasi dari dulu hingga sekarang. Porsche-Porsche tersebut tidak hanya berada di Jepang, tapi juga dari seluruh dunia, termasuk 8 diantaranya ada di Indonesia. Seperti yang sudah saya katakan tadi, Akira Nakai terlibat penuh pada semua tahap modifikasi untuk setiap RWB di seluruh dunia. Jadi, ibarat seorang seniman yang menuntut kesempurnaan, ia terlibat dalam setiap step modifikasi dari awal hingga ke tangan konsumen. Dimulai dari membuat body kit set di bengkel RWB di Jepang, mengirimkan ke negara tujuan, sampai menginstalnya langsung ke mobil konsumen. Maka nggak heran kalau ia sudah terbang hampir ke seluruh dunia. Dan bahkan, untuk konsumen yang menginginkan sebuah RWB, mereka harus mengikuti syarat-syarat yang ditetapkan oleh Nakai-san. Yang pertama tentunya wajib mobil Porsche 911 Classic yang termasuk kategori air-cooled atau tanpa radiator. Berikutnya, mobil yang akan dipasang wide body kit RWB harus dicat sesuai dengan konsep yang mau dibangun. Selain itu, suspensi dan roda wajib terpasang, serta konsumen wajib mengikuti jadwal pemasangan yang sudah ditentukan oleh Nakai-san sendiri. Kabarnya untuk mendapatkan jadwal yang pas, konsumen harus sabar menunggu hingga 1 tahun ke depan. Nah, body kit RWB diakui memiliki durabilitas tinggi dan tak mudah rusak, karena memang awalnya Nakai-san membuat body kit ini bisa dipakai ke trek, dan yang lebih menarik, karena body kit ini dibuat secara manual oleh Nakai-san sendiri, makanya ia dengan pede menyebut falsafah one car built for one individual, sehingga setiap Porsche RWB selalu berbeda dan super eksklusif bagi setiap pemiliknya. Oh ya, sebagai bukti durabilitas wide body kit RWB, setiap tahunnya pengguna RWB berkumpul dan menyaksikan Nakai-san menurunkan tim RWB untuk mengikuti balap ketahanan The Idlers dan menggeber setiap Porsche RWB selama 12 jam non-stop. Indonesia merupakan negara ke-13 yang memiliki perwakilan RWB di dunia. Sementara di Asia Tenggara, Indonesia menjadi negara ketiga setelah RWB Thailand dan juga RWB Filipina. RWB Indonesia sendiri dimulai pada 2014 silam, yang dibawa oleh Terror Garage sebagai bengkel spesialis restorasi dan modifikasi VW yang terletak di Bandung. Bengkel ini dikomandoi oleh Anto Widodo dan juga Michael Lesmana yang ingin mencoba sesuatu yang baru dan juga berbeda dengan melangkah lebih jauh sehingga memutuskan untuk berkolaborasi dengan RWB. Siapa sangka karena melihat kiprah Terror Garage yang tidak main-main dalam memodifikasi dan juga merestorasi mobil, Nakai-san menyambut dengan tangan terbuka. Selain itu katanya, ia baru kali ini menemukan 3 unit Porsche klasik yang dimiliki satu orang dan semuanya mau dibangun dengan gaya RWB. Karena itulah kemudian dimulailah proyek pertama dari RWB Indonesia menggunakan basis Porsche 911964 produksi tahun 1994. RWB nomor 1 di Indonesia ini sepenuhnya diserahkan pembangunannya berdasarkan passion Nakai-san untuk menandai mobil pertama yang merupakan kerjasama RWB Jepang dan juga RWB Indonesia. Paket wide body kit yang dibawa adalah fender depan, fender belakang, rear wing, dan juga velg dengan spek yang gokil. Dan RWB pertama milik Terror Garage ini diberi nama Era Bareshimono atau The Chosen One, yang berarti yang terpilih.
Indonesia hingga saat ini setidaknya sudah mewadahi 8 mobil, yang semuanya tentu saja dibangun langsung oleh tangan Nakaisan. Sebagai salah satu ciri khas RWB untuk memberikan nama pada setiap mobil yang dimodifikasi, semua RWB di Indonesia juga diberikan nama yang berlainan satu dengan yang lainnya. RWB Indonesia nomor 1 diberi nama Eraborasi Mono atau The Chosen One. Sementara itu RWB Indonesia nomor 2 diberi nama Siska untuk mengenang nama ibu dari pemilik mobil ini. RWB Indonesia nomor 3 diberi nama Teror Targa. Penamaan ini karena basis mobilnya adalah 911-930 Targa yang atapnya semi terbuka. Model ini bisa dibilang langka di Indonesia. Selanjutnya, karena ada kepercayaan tertentu terhadap angka 4, makanya RWB nomor 4 di Indonesia diberi nama RWB Speedster 3+1. Bisa dibilang ini adalah RWB yang paling unik karena dibangun pada sebuah Porsche Speedster atau Porsche Cabriolet. RWB keempat ini juga merupakan RWB pertama di dunia yang dibangun ke sebuah Speedster. Selanjutnya RWB nomor 5 diberi nama Aisuruhito atau berarti orang yang dicintai, di mana mobil ini dipersembahkan untuk putri tercinta pemiliknya dan dibangun di atas Porsche 901 yang merupakan generasi pertama 911 yang cuma diproduksi sebanyak 82 unit saja di seluruh dunia. RWB nomor 6 Indonesia diberi nama Kizuna yang oleh pemiliknya didedikasikan untuk pertemanan abadi. RWB Indonesia nomor 7 adalah Subaki yang memakai paket wide body kit RWB Heavenly yang super lebar. Dan RWB Indonesia nomor 8 diberi nama Hanran yang jika diartikan menjadi rebellion atau pemberontakan. Nah, dari 8 RWB Indonesia tersebut, yang manakah yang menjadi favorit kalian? Silahkan tinggalkan komen di bawah dan jangan lupa untuk like video ini. Juga bagikan video ini ke teman-teman kalian sehingga kita bisa terus belajar hal-hal baru dari dunia otomotif khususnya modifikasi. Sampai jumpa.